Pada zaman ketika dunia dipenuhi bangsa-bangsa yang menyembah berhala, muncullah seorang pria yang dipilih secara khusus oleh Allah, Abraham. Ia bukan hanya seorang tokoh bersejarah, melainkan titik awal dari janji besar Tuhan kepada umat manusia. Dalam Kejadian 15, kita menemukan kisah luar biasa saat Allah mengikat perjanjian dengan Abraham yang mengubah arah sejarah umat Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar." Kejadian 15 ayat 1. Tetapi Abraham yang masih belum memiliki keturunan bertanya, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Kejadian 15 ayat 2. Disinilah momen ilahi terjadi. Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit. Meski secara manusia tidak masuk akal, Abraham percaya, dan karena imannya itu, ia diperhitungkan sebagai benar. Kejadian 15 ayat 6. Allah lalu mengadakan perjanjian yang kudus dan tidak biasa. Abraham diminta memotong hewan-hewan korban menjadi dua dan menatanya sesuai dengan tradisi perjanjian kuno. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa hanya Tuhan yang berjalan di antara potongan itu dalam bentuk obor dan api yang berkobar. Ini berarti Allah mengikat dirinya sendiri untuk memenuhi janji itu tanpa syarat pada Abraham. Ini bukan sekadar janji biasa, ini adalah perjanjian abadi. Perjanjian ini tidak hanya menyangkut tanah Kanaan sebagai warisan keturunannya, tetapi juga menyiratkan janji rohani bahwa melalui keturunan Abraham, seluruh bangsa akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Dalam terang perjanjian baru, janji ini digenapi dalam pribadi Yesus Kristus, keturunan Abraham menurut daging, dan juru selamat dunia menurut roh. Galatia 3 ayat 16. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita makna kepercayaan kepada Allah yang setia. Abraham tidak memiliki keturunan, namun ia tetap percaya. Imannya menembus batas logika dan waktu. Dalam hidup kita, ketika janji Tuhan belum terlihat nyata, kisah ini mengingatkan bahwa Tuhan selalu menepati firman-Nya, bahkan jika penggenapannya membutuhkan waktu atau generasi. Selain itu, melalui perjanjian ini kita melihat kesetiaan Tuhan yang tidak tergantung pada kesempurnaan manusia. Allah mengikat perjanjian tanpa meminta Abraham melewatinya, seolah berkata, "Jika aku tidak menepati janjiku, biarlah aku binasa seperti potongan hewan ini." Ini adalah bahasa kasih yang luar biasa kuat, yang kemudian dilanjutkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Perjanjian baru yang sempurna. Tidak jarang kita merasa seperti Abraham menanti dalam ketidakpastian. Namun iman sejati bukan percaya karena melihat, tetapi percaya karena mengenal siapa yang berjanji. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa panggilan Tuhan seringkali menuntut ketaatan yang tidak nyaman, tetapi membuahkan warisan kekal. Kini, kita hidup sebagai ahli waris janji Abraham. Galatia 3 ayat 29, bukan berdasarkan darah dan daging, tetapi karena iman dalam Kristus. Dengan demikian, perjanjian antara Tuhan dan Abraham tidak hanya relevan di masa lampau, tetapi juga hidup dan berdampak hari ini. Itulah makna terdalam dari perjanjian Allah dengan Abraham, kasih karunia Allah yang mengikat dan mengangkat umatnya dari generasi ke generasi.